Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makhzan Faidil Ilmi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis zinc oksida pada sunblock. Sediaan tabir surya. Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan dengan maksud memantulkan atau menyerap secara efektif cahaya matahari, terutama pada daerah emisi gelembung ultraviolet dan inframerah, sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit karena cahaya matahari. Tujuan penggunaan preparat tabir surya adalah untuk mencegah atau meminimalkan efek sinar matahari atau radiasi UV yang berbahaya pada kulit. Jenis tabir surya yang paling penting adalah bekerja dengan mengabsorpsi radiasi erythemal UV. Perbedaan sunscreen dan sunblock. Sunscreen adalah secara kimiawi akan mengabsorpsi sinar UV dan mengurangi radiasi yang berbahaya untuk kulit. Contohnya salicylate, avobenzone, benzopenon, ester-ester aminobenzoat, glikeryl monoaminobenzoat, deriverat 1,2-dipeniletilen, 1-karboksil aksid. Sunblock secara fisik akan memblok atau memantulkan sinar UVA dan UVB. Contoh altrihidroksida, zinc oksida, titanium oksida, magnesium oksid, kalsium karbonat, dan magnesium karbonat. Jenis-jenis sinar UV. Sinar UV terbagi 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC. UVA mempunyai panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer dan dapat menghitamkan warna kulit. UVB dengan panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer dapat merusak serat kolagen dan elasten, membakar kulit dan meningkatkan resiko kanker kulit. UVC dengan panjang gelombang 100 sampai 290 nanometer mengakibatkan paling berbahaya karena bersifat karsinogenik. Bahan-bahan aktif sunblock. Bahan kimia yaitu titanium dioksida dan zinc oksida. Bahan alami yaitu tanaman penghasil antioksidan dan buah kaya vitamin C. Penggunaan senyawa aktif pada sunblock. Zinc oksid digunakan pada pembuatan sunblock karena memiliki sifat fisik yang memiliki indeks bias tinggi, memiliki daya serap UV tinggi, dan resisten terhadap diskolorasi di bawah sinar UV. TiO2 dan ZNO dipercaya dapat menyebabkan iritasi kulit yang lebih ringan dibandingkan dengan penambahan bahan kimia lainnya. Partikel ZNO digunakan pada sunblock untuk dilapisi silika atau alumina karena ZNO menimbulkan radikal pada reaksi fotokatalitik. Radikal ini bersifat karsinogenik dan dapat merusak kulit. Analisis zinc oksida dalam tabir surya. Satu cara yang dapat dilakukan yakni melalui metode kromatografi ion atau IC. Dalam analisisnya, pemisahan senyawa dilakukan dengan metode penukar ion. Kolom penukar ion termosintetik Dionex ion 4 CS5A dirancang untuk pemisahan logam transisi dan lantanida. Setelah pemisahan, logam transisi dideteksi pos kolom region 4,2-piridlazo resorkinol dan absorpsinya dideteksi pada panjang gelombang 530 nanometer. Cara kerja. Analisis diawali preparasi sampel yang mana sejumlah sampel ditimbang kemudian dilarutkan dalam HCl dengan konsentrasi tertentu, kemudian diencerkan menggunakan aquabides dan disaring. Pengenceran ini dilakukan kembali jika sampel memiliki kadar yang tinggi hingga kadar terhitung sekitar 500 UG per mili. Sampel yang telah dipreparasi dianalisis kandungan zinc oksidnya menggunakan sistem Dionex. Kolom yang digunakan pada analisis ini
kolom penukar ion, Dionex, ion 4, CS5A. Penetapan seng dilakukan melalui pembentukan kompleks anionik dari seng dengan eluen asam piridin 2,6 dikarboksilat. Setelah pemisahan yang kompleks tadi, senyawa keluaran kolom tersebut dikomplekskan kembali dengan 4,2-piridilazo resorkinol. Berikutnya dideteksi absorbansinya pada panjang gelombang 530 nanometer. Hasil dan pembahasan. Kandungan sen oksida dari produk tabir surya ditentukan menggunakan sistem Dionex ICS 5000 plus HPIC dengan kolom penukar ion Dionex ion 4 CS5A. Penentuan seng dicapai dengan pembentukan kompleks anionik dengan eluen kromatografi yang mengandung asam piridin 2,6 dikarboksilat. Pemisahan kompleks itu kompleksasi pasca kolom berikutnya dengan 4,2-piridilazo resorcinol dan deteksi kompleks itu dengan absorbansinya pada 530 nanometer. Metode IC ini selektif untuk seng karena dapat dipisahkan dengan baik dari logam transisi lainnya. Fe3+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, CO2+, CD2+, Mn2+, dan Fe2+. 4 sampel tabir surya yang diuji. 4 sampel tabir surya yang dibeli diuji. Sampel pertama dengan SPF 15 memiliki kandungan seng oksida sebanyak 3%. Sampel 2 dengan SPF 45 memiliki kandungan seng oksida 8%. Sampel 3 dengan SPF 50 memiliki kandungan seng oksida 21,6%. Sampel 4 dengan 50 SPF memiliki kandungan seng oksida sebesar 5%. Ini menunjukkan kromatogram standar yang dibuat dari standar referensi zinc oxide USP dan kromatogram sampel tabir surya. Waktu retensi kompleks seng adalah sekitar 7,9 menit menggunakan kolom pertama dari 2 kolom yang digunakan untuk penelitian ini. Kolom A, kolom Dionex ion 4 Cg5A 2x50 mm dan Dionex ion 4 CS5A 2x250 mm. Eluen 7,7M asam piridin 26 dikarboksilat 66 kalium hidroksida 5,6 M kalium sulfat 74 M asam format dalam dionisasi. Laju aliran 0,3 mm per menit. Kolom temperatur 30 derajat Celcius. Deteksi penyerapan UV vis pada 530 nanometer. Puncak 1 seng. Sampel A standar Zn2 plus 15 gram per mili. B tabir surya 1. C tabir surya 2. D tabir surya 3. E tabir surya 4. Hasil analisis di atas menunjukkan peak dari zinc oxide pada 4 sampel yang diuji dibandingkan dengan standar referensi yang menghasilkan waktu retensi yang sama, yaitu 7,9 menit. Kesimpulan, studi ini menunjukkan metode IC yang dikembangkan untuk pengujian seng oksida dalam tabir surya berdasarkan monografi seng oksida USP yang diusulkan. Karya ini menunjukkan bahwa menambahkan asetonitril ke tabir surya sebelum menambahkan asam klorida 6 molar penting untuk persiapan sampel tabir surya tahan air. Metode IC divalidasi pengikut pedoman yang diuraikan dengan bab umum USP. Validasi metode kompendial, metode ini linear, akurat, tepat, dan kuat untuk penentuan seng oksid dalam lotion tabir surya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.